yang ketiga, aurat nazar namanya. Ini jarang dibahas dan jarang disampaikan. Aurat nazar. Di sini dikatakan bahwa tidak boleh bagi seorang laki-laki melihat perempuan sekalipun hanya muka dan telapak tangan, kecuali dengan ada hajat yang sampai akhirnya menimbulkan kealam khayalan. Ini auratnya. Perempuan ini pakai jilbab. Perempuan ini pakai jilbab. Bagus dia pakai jilbab. Yang terbuka cuma muka dan telapak tangan. Ya. Ini secara aurat sitir menutup gak? Tapi kita melihat perempuan itu sampai membayang-bayang, maka kita melihat perempuan itu haram hukumnya. Itu aurat nazar namanya. Ya. Maaf ya. Misalnya di Facebook kah, di status kah, pakai jilbab, Pak, perempuan ini pakai jilbab, Pak, dia upload foto. Lalu ketika kita melihat itu perempuan pakai jilbab, otak kita nih konslet. Tahu konslet nggak? Ya. Error. Kita menghayalkan dia dulu. Maka melihat perempuan ini bagi kita haram, itu namanya aurat nazar yang kita lihat tuh. Ya, ini jarang disampaikan nih. Ya, aurat nazar namanya dalam hukum fikih. Maka dalam hukum fikih itu ada aurat risalah, ada aurat sitir, ada aurat nazar. Maka itu kalau misalnya kemudian otak kita di otak yang suka konslet, sekalipun melihat perempuan yang nutup, yang rapi, yang rapat, tapi ketika melihat kita ngebayangi, maka itu kita melihat itu semua hukumnya haram, walaupun yang kita lihat cuma telapak tangan. Ada orang melihat jempol perempuan doang ngayal. Melihat apalagi muka lah. Maaf ya, pakai jilbab ketutup. Tapi ya Allah, di sininya hitam, di sininya coklat. Make up artinya ininya lah lancip, nggak karuan. Itu Pak Parno melihat itu 2,5 jam nggak pindah-pindah. Habis di zoom kecilkan, Ya, ini bukan nuduh ya, ini dia ngasih tahu hukumnya dia nggak buka aurat, Pak Ustaz. Itu dalam hukum fikih disebut aurat nazar. Apalagi perempuan yang kayak lempet. Tahu kayak lempet ya? Kencang di mana-mana. Lempet itu kan diikat kan kencang di mana-mana kan? Nutup tapi di mana-mana kan? Apa kali sendiri. Kan nggak salah sentuhin dia kan? Ya. Hafal bener. Ngomong juga malu. Pakai jilbab Pak, nggak terbuka, yang terbuka cuma tapi ya Allah kemudian kayak lepat kemana-mana kenceng, kemudian kita melihat itu Pak haram. Itu sebabnya kenapa pun foto istri, ibu jangan majang foto di status sekalipun pakai jilbab, karena kita nggak tahu orang yang lihat kita di mesum apa nggak otaknya. Kalau model-model paparmu jelas. Itu loh kenapa yang dikatakan perempuan tuh jangan memajang foto di media sosial. Istri saya kan Pak Ustadz pakai jilbab, bajunya baju gamis, tapi Pak pakai jilbab udah bagus, muka sama telapak tangan doang tertutup. Masya Allah lipstiknya 3,5 ton. Lipstiknya tuh belum lagi apa nih? Alisnya, kemudian di sini lah, kemudian Masya Allah pokoknya itu ketika orang melihat. Ya, begitu orang menghayal gara-gara majang foto yang melihat haram, yang majang haram, walaupun dia menutup aurat secara sitir, bahasanya dia pakai jilbab. Itu dosa, bahkan bisa jadi dosa jariyah. Arti dosa jariyah, diambil orang, diupload orang lagi, nambah lagi. Kita tidur, kita baca yasin, kita sholat, tapi orang buka status kita ngelihat foto istri kita. Dosanya lagi kitanya lagi duduk di pengajian begini nih,
Ada orang buka media sosial, buka status istri kita macam foto, kita kena dosanya. Itu yang disebut dosa jari. Arti dosa jariah itu dosa yang terus mengalir. Itu pak yang ulama-ulama itu mengatakan perempuan jangan masang foto di media sosial, jangan masang foto di media sosial. Ini dasar suaminya juga ngajarin begitu. Dikit-dikit upload mas, kemudian dia upload. Bukan aurat loh Ustaz, aurat nazar, paham ya aurat? Jadi makanya ngaji pun ngaji, ada aurat dalam sholat, aurat sitir, ada aurat nazar. Kalau kita tahu selama ini aurat itu ya udah, kemudian orang yang seksi-seksi itu, masya Allah. Kadang-kadang pak yang pakai jilbab itu lebih bikin orang penasaran dari yang bukan. Kang Adi nggak apa-apa. Ya aja dah. Ya. Iya Pak Ustaz. Nah, laki-laki bisa nggak? Bisa. Laki-laki bisa. Misalnya dia punya badan kardus-kardus. Nah, kardus itu bukan kotak. Kotak kan? Iya masalahnya kardus-kardus. Karena merasa ototnya di sini di mana-mana, ya kan? Ototnya di mana-mana. Pasti pakai baju bagiannya yang begitu kentat-kentat ada sini wah muncul-muncul. Itu perempuan melihat ngebayangin dianya haram, perempuannya haram itu aurat nazar namanya. Ya kan? Kenapa tunjuk-tunjukkan sama tunjuk-tunjukkan? Sama malam ini Pak. Nggak boleh. Ini nyerah aja udah nyerah. Pak. Nah itulah kemudian aturan agama kita, masya Allah, alhamdulillah peringatan Maulid tiap tahun, cinta Nabi juga. Tapi kita aturannya syariat Nabi nggak kita perhatikan. Kasarnya gini loh, kita bilang sama orang itu cinta, tapi kemudian kita bodoh amat sama orang itu cinta. Apa itu? Ya kan? Masih mending cinta monyet loh. Ada monyet-monyetnya. Bisa monyet-monyetnya nggak ada kemudian. Ya. Jadi maka bukan apa-apa, badan bagus sehat, tapi kemana-mana jangan mau pamer. Kan pasti niatnya kalau badannya bagus tuh kemana-mana pengen dilihat. Lalu akhirnya dia pakai pakaian yang kan bagus, dia pakai celana panjang, pakai baju bagus, tapi bajunya ketat. Perempuan lihat, wow, iya kan? Maka itu laki-laki sudah membuka aurat. Apa Ustaz? Aurat nazar. Nah, paham jelas? Jadi, atau begini kejadiannya, bisa bahkan dikit lah. Atau begini kata ulama fikih, ngomong sama suami sama istri, laki-laki apa suami istri ngomong nih, lalu si istrinya ini kemudian mensifati perempuan. Misalnya, saya dulu pak waktu ini punya teman, orangnya badannya begini-begini. Nah laki-lakinya ini kemudian sampai membayangkan cerita ciri-ciri perempuan yang diceritakan istrinya. Itu istrinya haram, suaminya haram. Itu namanya aurat nazar. Misalnya kemudian suami istri ya tadi cerita kata istrinya, Pak dulu saya punya teman loh, perempuan orangnya kemudian bagus banget, kemudian badannya begini, ceritakan ciri-cirinya dah. Lalu akhirnya suaminya nih otaknya konslet dah. Konslet dia ngebayangin yang diceritakan istrinya tuh, maka suaminya nih haram, istrinya nih haram, karena kedua-duanya membuka aurat nazar. Padahal suami istri atau sebaliknya, suaminya yang menceritakan kepada istri, saya punya teman badannya dulu kemudian bukan lagi kotak-kotak, status-status, mukas ya kan, kemudian ototnya di mana-mana kemudian. Karena diceritakan istrinya membayangkan, maka ketika dibayangkan adalah akhirnya jadi aurat nazar. Nah, kalau lihat di dalam kitab Nihayatuz Zaid karangannya Syekh Nawawi Bandan, maka Syekh Nawawi itu mengatakan begini, aurat laki-laki kemudian seluruh tubuh. Ini kalau nggak ngaji bingung nih, aurat laki-laki seluruh tubuh. Padahal di mana-mana kitab aurat laki-laki adalah pusar dan lutut. Nah, dalam penjelasan kalau kita ngaji ini kita paham yang dimaksud Syekh Nawawi Bandan dalam kitab Nihayatuz Zaid itu bahwa aurat laki-laki itu seluruh tubuh
adalah itu aurat nazar. Aurat nazar. Dah jelas. Paham insyaallah ya? Nah, kesimpulannya jadi jangan hanya nuduh yang buka aurat itu perempuan. Kita sebagai laki-laki pun bisa jadi sering membuka aurat kemana-mana. Bisa aurat sitir, bisa jadi aurat nazar. Itu diperhatikan diri kita dan juga istri dan anak-anak perempuan kita. Ya, nah, mudah-mudahan dari saya ya, mudah-mudahan ini jadi manfaat. Ya, jadi pengetahuan buat kita semua. Ya, kalau yang banyak tuh jadi apakah kemudiannya? Kalau mau dipakai juga pakai, tapi di dalam kamar, ya, di dalam kamar, kemudian jangan sampai keluar. Ya, mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kita ya, untuk memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu, merubah segala tingkah laku kita yang salah, dan mudah-mudahan yang telah lalu yang salah-salah dan ketidaktahuan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi nikmat ikhlas, istiqamah dalam menuntut ilmu, dalam taat beribadah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akhiri umur kita dalam keadaan husnul khatimah, iman yang sempurna.